Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita ketemu lagi di Podline episode ke-23 di pekan kedua di bulan Juni. Berarti kita ngebahas tentang siroh ya, ngelanjutin. Alhamdulillah, sekarang kita udah masuk ke siroh ke-6. Yang pertama itu penciptaan alam semesta, yang kedua adalah kisah Nabi Adam, ketiga Nabi Idris, kemudian keempat episode Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, dan sekarang kita akan membahas mengenai kisah Nabi Soleh. Lanjutan dari kisah siroh sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke materinya, kisah Nabi Soleh alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Jadi kisah Nabi Soleh itu ada di dalam Quran ya. Jadi nanti apa yang saya jelaskan itu berdasarkan dalilnya dari Al-Quran yang terlampir di sini. Juga di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir jilid pertama. Jadi semua yang saya jelaskan nanti ada di dalam Quran yang terlampir di sini. Dan juga nanti kalau misalkan mau melengkapi referensinya ada di kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir jilid pertama. Begitu. Jadi bagaimana awal mulanya, kita langsung saja masuk ke kisah Nabi Soleh alaihi salam. Jadi Nabi Soleh itu Allah utus kepada kaum yang namanya kaum Samud. Nah, Samud ini adalah sebuah kabilah yang sangat masyhur atau terkenal ya pada saat itu. Samud diambil dari nama kakek mereka. Jadi nama kaumnya diambil dari kaum kakek nenek moyangnya kayak gitu ya. Nah, keduanya adalah Atsir bin Iram. Jadi keturunannya ya dari kan kita udah sepakat bersama kalau misalkan dari zamannya Nabi Nuh itu nggak ada orang lagi selain yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Nah, sebagian kan mencar ya. Sebagian mencar ya kemarin jadinya kaum Ad yang diutus kepada Nabi Hud alaihi salam. Nah, sekarang sebagian lagi ada juga nih yang mencar atau keluar dari kumpulan di kaki Gunung Judi itu. Lama-kelamaan berkumpul menjadi kaum Samud ya. Jadi Samud itu adanya setelah kaum Ad. Jadi lingkungan dari kaum Ad sama kaum Samud tuh nggak jauh berbeda. Ada yang meriwayatkan bahwa lingkungannya sama. Ada yang meriwayatkan cuma beda beberapa meter aja gitu ya, atau beda kecamatan lah ya. Seakan-akan kalau zaman sekarang tuh bedanya seakan-akan kayak beda kecamatan kayak gitu. Jadi Samud adanya setelah kaum Ad. Mereka menyembah berhala sama seperti kaum Ad zamannya Nabi Hud alaihi salam kemarin. Tapi mereka tidak mengambil pelajaran atas apa yang menimpa kaum Ad. Jadi kalaupun berdekatan gitu ya kaum Samud sama kaum Ad itu, tapi mereka kaum Samud ini nggak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi atau apa yang menimpa dari kaum Ad. Samud dan keturunannya akhirnya menemukan lembah Hijr. Jadi mereka itu kaum Samud kan namanya kaum Samud. Nama kaumnya itu Samud, tapi mereka tinggal di lembah Hijr antara Syam dengan Madinah atau di sekitar Yordania tempatnya. Allah tidak menghancurkan semua rumah kaum Samud sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin ya. Ada beberapa bangunan dari kaum Ad, entah itu peninggalan kaum Ad utuh atau entah itu peninggalan kaum Samud. Tapi yang pasti Allah meninggalkan beberapa bangunannya yang pernah ada di sana. Sehingga semata-mata untuk pembelajaran bagi manusia saat ini. Jadi kalau misalkan sekarang di dekat daerah Al-Ula, terus ada ada tempat wisata gitu ya ke ngelihat artefak-artefak atau bangunan-bangunan tinggi. Nah itu dulunya bekas kaum Ad dan kaum Samud, kurang lebihnya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi peninggalannya masih ada sampai sekarang. Nah jadi udah sepakat semua ya bahwa Nabi Soleh itu diutus sama Allah ke kaum Samud. Samud itu adalah orang-orang yang tadinya taat nih, yang tinggal di kaki Gunung Judi yang diselamatin sama Nabi Nuh lewat pesawat, lewat kapalnya atau lewat bahteranya. eh, Terus mereka tuh memisahkan diri gitu ya, sebagian jadi kaum Ad. Nah, tidak lama dari itu sebagian lagi juga memisahkan diri menjadi kaum Samud. Nah, antara kaum Samud sama kaum Ad itu hanya berbeda, nggak jauh berbeda gitu ya, nggak jauh waktu runtunan waktunya tuh nggak lama. Jadi di antara kan kalau misalnya Nabi Adam sama Nabi Idris kan jauh ya, rentang tahunnya jauh banget. Nah kalau misalkan Nabi Hud sama Nabi Soleh ini rentang tahunnya cuman ada yang meriwayatkan 3 tahun aja gitu ya, ada pokoknya nggak lama.
sekitar 3 sampai 5 tahunan di sela-sela antara kaum Ad di Azab sama kaum Samud yang pindah ke daerah sana kayak gitu. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di lembah Hijr yang ditempati oleh kaum Samud dan keturunannya. Lembah Hijr ini karakteristiknya dia tuh subur. Apa aja yang ditanam di sana pasti panen gitu ya. Terus sumber airnya juga melimpah ruah dan kalaupun kemarau tetap aja gitu ya ada airnya di lembah Hijr tersebut. Airnya sangat baik gitu ya, sangat melimpah ruah, kemudian makanan gak pernah kurang dan sebagainya. Dahulu rumah-rumah kaum Samud ini dibikin dari tanaman atau kulit-kulit hewan yang lapuk ya, terus dibikin rumah. Tapi makin ke sini, makin tinggalnya lama di lembah Hijr ini, akhirnya mereka mulai membuat hunian dari batu, kemudian dari tanah yang datar gitu ya, terus memahat tebing dan sebagainya. Jadi makin ke sini kaum Samud itu makin apa ya, berinovasi untuk hunian mereka. Bahkan mereka juga membangun seperti istana-istana di bumi gitu ya yang banyak tiang-tiangnya tinggi. Eh, Karakteristik kaum Samud ini hampir sama kayak kaum Ad. Jadi mereka tuh suka bangun-bangunan yang tinggi gitu ya, rumah-rumah yang ada tiangnya dan sebagainya itu mereka suka banget. Lalu di balik kenikmatan yang mereka peroleh ya ada airnya gitu ya melimpah ruah, kemudian tanamannya nggak pernah kurang, makanannya juga nggak pernah kurang. Nah, tapi mereka itu semakin ke sini malah semakin ke sana. Mereka nggak menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala. Ya, dan mereka tuh memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan mereka dijalani adalah sistem sebagaimana kerajaan kalau di zaman sekarang. Jadi punya satu raja, di bawahnya ada pengawal-pengawalnya dan ada masyarakat-masyarakatnya kayak gitu ya. Saat mereka membutuhkan seseorang Tuhan gitu ya, maka mereka membisi atau iblis tuh menggoda mereka buat ya udah kalau misalkan di zaman Nabi Nuh, di zamannya Nabi Idris dan lain sebagainya kan biasanya yang dibikin patung adalah orang-orang solih ya. Jadi ada orang-orang yang solih yang tersisa, misalkan 5 orang terus meninggal dunia, terus dibikin patungnya terus disembah sama mereka. Nah kalau kalau kaum Samud itu berhalanya berasal dari nenek moyang. Jadi kalau kaum Samud tuh karakteristiknya cinta banget loh sama nenek moyangnya. Jadi kan namanya aja Samud diambil dari kakek moyangnya mereka gitu ya, saking cintanya sama nenek moyangnya. Jadi mereka tuh membuat berhala-berhala bukan dari orang-orang soleh, tapi dari kakek leluhurnya. Jadi kayak siapa nih yang pertama kali pindah dan bikin perkampungan Samud ini? Ada tuh catatannya. Oh, namanya Samud gitu ya sebagai ketua RT-nya misalnya. Terus di bawahnya tuh ada 40 orang pengikut Samud ini yang ikut membangun desa Samud ini kayak gitu. Jadi pada akhirnya makin ke sini, makin tahun berlalu gitu ya dari perkumpulan desa Samud ini mereka tuh kehilangan gitu ya, kehilangan kayak nggak tahu arah lah gitu ya, agamanya udah jauh kan udah beberapa generasi itu tinggal di sana. Akhirnya ya udah deh kita ingat aja nenek moyang kita. Akhirnya mereka bikin 41 patung. Kalau misalkan zaman zamannya dulu kan ada yang 5, ada yang 3 ya, didasarkan pada orang-orang soleh zaman terdahulu. Tapi kalau kaum Samud ini sampai 41 baru aja mau bikin berhala udah 41 orang gitu. Dari mana 41 orang itu? Yang pertama adalah Samudnya tadi ya, kakek moyang mereka yang bawa yang mencar dari Nabi Ibrahim terus bikin desa sendiri gitu ya namanya Samud. Nah, 40 orang lainnya itu orang-orang yang ngikut gitu ya. Udah aku mau pindah juga deh dari desanya Nabi Ibrahim. Dari desanya Nabi Nuh gitu ya, dari kaki Gunung Judi pindah ke kota lain gitu ya, ke Lembah Hijr ini. Jadi ada 41 orang sebagai pengawal desa itu dibentuk dan mereka jadi sesembahan di kaum Samud. Pokoknya kondisinya kurang lebih kayak gitu ya. Pada zaman ini tidak ada orang solih terakhir yang tersisa. Jadi ya orang solih yang terakhir yang nggak diinget-inget gitu ya, nggak ada yang menonjol banget ya, agamanya rata-rata lah gitu. Tapi ya karena mereka sangat cinta terhadap nenek moyangnya, akhirnya dibikinlah itu nenek moyangnya Samud dan 40 orang pencetus desa tersebut itu ya sebagai sesembahan. Iblis kemudian membuat karangan ya atau dongeng dari semua cerita bohong. Namun kaum Samud itu percaya akan hal tersebut. Akhirnya keturunan Samud yang berada di Lembah Hijr
menyembah patung nenek moyang mereka. Dan hal ini berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi sampai pada setiap orang yang terlahir di desa Samud itu menyembah berhala. Tahu kan alurnya? Jadi tetap ngambilnya dari kisah Nabi Nuh kemarin. Jadi kan Nabi Nuh eh, diam kapal bahteranya di Gunung Judi. Terus mereka kan bikin perkampungan di kaki Gunung Judi. Nah, di perkampungan itu akhirnya mereka mencar-mencar kan, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nah, salah satu yang mencar adalah kaum Ad yang kemarin diutus oleh Nabi Hud ya kemarin. Jadi Nabi Hud Allah ngasih Nabi Hud ke kaum Ad. Nah, setelah kaum Ad diazab beberapa tahun berselang, bikinlah itu ada yang mencar lagi di daerah sana juga sama kurang lebihnya nggak jauh beda dari tempatnya kaum Ad diazab, yaitu kaum Samud ini. Samud ini memisahkan diri, bikin perkampungan baru sama 40 orang itu, terus bergenerasi, punya anak lagi, punya cucu, cicit dan sebagainya gitu ya. Akhirnya makin lama ya ajaran agama makin hilang, dan pada akhirnya yang orang-orang yang terlahir di kaum Samud itu menyembah berhala. Siapa yang dijadikan berhala? Yang dijadikan berhala adalah Samudnya dan 40 orang pengikut pencetus desa tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau mau ngafalin kisah Nabi atau mau nginget-ngingetnya, oh kaum Ad sebelum ada Samud gitu ya. Kalau misalkan Samud berarti eh cinta nenek moyang yang inti-intinya aja kayak gitu. Jadi pikiran kita tuh oh kalau misalnya kisah Nabi Soleh ke kaum Samud tuh perilakunya kayak gimana? Oh dia mereka itu cinta sama leluhurnya gitu ya, atau nenek moyangnya. Kayak gitu ya. Nah, pada saat itu kaum Samud ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Janda. Ada yang bilangnya Raja Janda, ada yang namanya lain gitu ya. Tapi kita ambil saja salah satu riwayat namanya Janda gitu ya. Bukan janda status, tapi memang namanya Janda. Raja Janda. Pada akhirnya mereka ini menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena nggak ada takaran gimana cara ngejalanin negara gitu ya. Gimana cara ngejalanin kehidupan di desa itu. Akhirnya ya udah mereka tuh yang penting ada pemimpin aja. Kalau misalnya ada masalah, berarti pemimpin itu bisa menyelesaikan. Harapannya kayak gitu. Tapi sistem yang ada di perkampungan itu ya sistem sebagaimana mereka inginkan aja gitu ya, kehidupannya nggak ada aturan jelas. Nah, diceritakan ada kaum Assyria atau bangsa Syria yang mengetahui dan memperhatikan kaum Samud. Kan ini ceritanya udah bergenerasi gitu ya, turun temurun udah misal kalau misalnya di riwayat ada 5 sampai 8 generasi ke bawah gitu ya, dari Samudnya bikin desa. 6 generasi setelah Samud berarti udah cucu, udah anak, cucu, cucu punya cucu lagi kayak gitu ya. Generasinya udah jauh banget. Nah, ada bangsa Assyria nih yang mengetahui dan memperhatikan kaum Samud untuk mengambil hasil panennya. Kan tadi kita udah tahu ya, lembah Hijr tuh apa aja yang ditanam mereka pasti subur, tumbuh subur. Terus airnya juga mengalir banyak gitu walaupun kemarau. Adalah tuh yang sirik yang namanya kaum Assyria atau bangsa Assyria, disebutnya bangsa Assyria. Mereka itu bangsa Assyria itu sering bolak-balik ke kaum Samud ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat ngerampok hasil panen yang dipanen oleh kaum Samud ya, atau membawa semua hasil bumi dan persediaan makanan yang diperoleh oleh kaum Samud ini. Nah, pada saat itu prajurit Assyria sampai kewalahan membawa hasil rampasannya saking banyaknya gitu, saking suburnya desa Samud ini. Meskipun hasil panen yang dirampas, namun kaum Samud selalu berada dalam kecukupan. Jadi walaupun sama bangsa Assyria diambil terus-terusan, dikeruk terus-terusan ya, tapi bangsa Samud ini selalu dikasih kecukupan sama Allah. Jadi memang hasil panennya tuh hasil buminya tuh melimpah ruah. Hingga sang raja memutuskan, jadi raja janda di sini kayaknya enak banget gitu ya. Tiap bulan datang bangsa Assyria bawa minta makanan, nggak ada kontribusi apapun. Akhirnya kayaknya udah enak banget, dia tuh memutuskan untuk ya udah kita serang aja, nggak usah takut sama bangsa Assyria gitu ya. Kita lawan aja, kenapa kita harus menyerahkan hasil bumi kita kepada mereka. Tapi ternyata setelah perlawanan diceritakan kalah. Ya orang-orang di kaum Samud itu kalah, nggak bisa ngalahin bangsa Syria. Hingga akhirnya Allah kirimkan Nabi Soleh kepada kaum Samud tersebut. Nah, jadi kita masuk ke diutusnya seorang nabi. Jadi nasabnya Nabi Soleh itu berasal dari anaknya Nabi Nuh, Sam, Iram, Aus, Gatsir, nantinya ke Samud ya. Jadi dari Nabi Nuh kita nggak usah nyambungin dari Nabi Adam ya, nanti disambungin aja sendiri.
Dari Nabi Nuh, anaknya kan punya Sam. Anaknya salah satu namanya adalah Sam. Sam ini punya anak namanya Iram. Iram tuh punya anak namanya Aus. Aus tuh punya anak namanya Gatsir. Gatsir tuh punya anak yang namanya Samud. Kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, keturunan Samud inilah yang nantinya melahirkan salah satunya Nabi Soleh. Samud ini awalnya meninggalkan pegunungan Judi, kemudian mencari tempat yang subur, itu udah diceritain tadi ya. Ia masih beriman dengan 40 anak keturunannya. Jadi sebenarnya Samud ini adalah orang yang beriman, tapi karena udah terpaut beberapa generasi ke bawah ya makin kurang imannya, akhirnya menyembah berhala gitu ya. Nah, pada saat itu karena raja kekeh pengen ngelawan bangsa Assyria, akhirnya para lelaki yang ada di desa Samud itu bertugas untuk mengasah pedang. Jadi bahkan anak-anak laki-laki ditugaskan untuk mengasah pedang, sementara para wanita yang ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu di desa Samud itu bersembunyi di dalam rumah karena pengen ada perlawanan gitu. Jadi oh, ada bangsa Assyria datang nih gitu ya. Udah, ibu-ibu masuk aja ke rumah, ibu masuk ke rumah, sementara anak-anak tuh mainan anak-anak tuh kayak ngasah pedang gitu. Jadi ngasah pedang tuh udah jadi mainan buat anak-anak kaum Samud pada masa itu. Tapi tetap aja kalah karena mungkin satu dan lain hal nggak diceritain lebih detail. Akhirnya kalah, nggak bisa melawan pasukan Assyria, dan pasukan Assyria tetap mengambil hasil panen dari kaum Samud tersebut. Akhirnya Nabi Soleh keluar gitu ya. Ceritanya udah lahir, udah jadi anak yang ikut ngasah gitu ya, udah jadi pemuda. Nah, akhirnya keluar melihat pasukan kaum Samud kalah. Ia datang dan berteriak, "Wahai pasukan Assyria, jangan pernah mengganggu kaumku," gitu ya. Dan mereka mendengar perkataan itu diceritakan seperti auman singa. Jadi ketika Nabi Soleh itu berkata atau berteriak melawan karena udah kesal banget sama pasukan Assyria ini, Nabi Soleh itu berteriak kali ini dan didengar sama pasukan Assyria seperti auman singa. Ya, ke auman singa gimana gitu ya. Udah mah keras, udah mah menggelegar, ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pada akhirnya karena ketakutan karena dilarang tadi sama Nabi Soleh, akhirnya mereka berlari dan melaporkan kepada pusatnya gitu ya, pusat pusat kaum Assyria. Akhirnya kaum Samud karena melihat pasukan Assyria ketar-ketir gitu ya, ketakutan melihat Nabi Soleh, dan pada saat itulah baru Nabi Soleh disadari bahwa oh, ternyata ada salah satu pemuda yang bisa melindungi kaum kita gitu ya. Namanya adalah Soleh. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa pada saat itu Nabi Soleh sudah diangkat menjadi nabi karena salah satu mukjizatnya adalah perkataan yang menggelegar seperti auman singa. Tapi sebagian lagi bilang pada saat hal ini terjadi Nabi Soleh belum diangkat menjadi nabi. Jadi terserah ya, karena udah tahu kan sirah mah banyak riwayatnya. Mangga aja mau dibawa yang mana? Apakah mau dianggap Nabi Soleh itu salah satu mukjizatnya adalah seperti auman singa dan bisa mengusir mundur pasukan Assyria, ataukah pada saat ini belum diangkat sebagai nabi? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi saat pasukan Assyria pergi, Raja Janda senang ya terhadap Nabi Soleh. Oh, ternyata ada nih pemuda di kaum Samud yang berpotensi gitu ya, berpotensi bisa melindungi rakyatku. Akhirnya dia sangat berterima kasih kepada Nabi Soleh, dan Nabi Soleh diberikan tempat gitu ya, diberikan tempat di istananya dia. Diangkat sebagai seorang hakim muda. Hakim muda tuh ya karena ya menjalan dan mengurusi semua urusan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya ada rakyat yang masalahnya apa, datangnya ke Nabi Soleh gitu ya sebagai hakim muda di kaum Samud tersebut. Nah, Nabi Soleh bertugas untuk menuntaskan perkara-perkara ya yang terjadi di kaum Samud. Jadi kalau misalnya ada masalah apa nih, di rakyat ada masalah apa, apakah konflik gitu ya, atau KDRT atau apapun itu, misalkan nanti nyari solusinya ke siapa selain dari Raja Janda, berarti nyari solusinya ke Nabi Soleh ini, kayak gitu. Dan Raja Janda mengumumkan bahwa Nabi Soleh akan diangkat menjadi penasehat utama kerajaan. Saking dipercayanya, diangkat menjadi penasehat utama kerajaan. Namun sebelum itu Allah menurunkan perintah dakwah. Jadi tepat. Nah, jadi kan tadi ada dua riwayat ya. Ada dua riwayat yang menyebutkan tadi auman singa berarti udah diangkat menjadi nabi. Ya, mangga aja kalau misalkan ada yang berpendapat itu. Nah, sebagian ulama yang nggak masuk itu sebagai ngangkat Nabi Soleh. Nah, diangkatnya di mana? Diangkatnya pas jadi Raja Janda udah mau naikin Nabi Soleh menjadi penasehat utama.
Nah, barulah diangkat jadi nabi dan dikasih beban dakwah di sana. Jadi bebas ya mau yang mana diambil, riwayatnya ada di kitab Bidayah wa Nihayah, tinggal dipilih aja. Nah, Nabi Soleh kemudian memberitahukan bahwa Allah itu adalah Tuhan manusia nih, mulai berdakwah ke Raja Janda. Bukan 41 berhala yang saat ini disembah. Teh apakah waktu Nabi Soleh kecil, Nabi Soleh juga menyembah kepada berhala? Enggak. Jadi nggak tahu kenapa ya para nabi itu walaupun hidup di tengah berhala, tapi mereka itu seakan-akan dilindungi sama Allah gitu ya. Jadi nggak ada niatan, nggak ada kecenderungan untuk menyembah berhala gitu ya pada saat mereka kecil gitu. Termasuk kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga waktu kecil lahir di lingkungan yang penuh berhala. Tapi ya Allah lindungi gitu ya, nggak sampai nyembah berhala pada saat dia kecil. Nah, Nabi Soleh juga nggak nyembah berhala pada waktu kecil. Ketika Allah angkat jadi nabi, terus mulai berdakwah ke Raja Janda dulu terlebih dahulu, kan ngajak kalau misalkan rajanya udah bisa masuk Islam atau udah taat sama Allah, berarti rakyatnya juga udah bisa dengan mudah taat ya sama Tuhan, sama Allah. Nah, tapi ternyata kaum raja janda kemudian kaum Samudnya walaupun udah diajak untuk beriman, tapi mereka tetap beriman kepada berhala atau lebih memilih menyembah nenek moyang mereka. Nah, pada saat itu kurang lebih iblis tuh kurang lebih menggoda ya, membisikkan, ketahuilah bahwa Soleh itu adalah seseorang pahlawan, rakyat tuh menyukainya karena ia dipercaya kan udah jadi penasehat utama. Tapi ia ingin menjatuhkan kamu gitu ya. Jadi ini bisikan sama si raja jandanya. Kamu nih mau aja dibual-bualin sama Nabi Soleh, sama Soleh ini gitu ya. Dia tuh kan dipercaya sama rakyat, itu sebenarnya bukan mau dakwah loh gitu ya, bukan mau mengganti Tuhan kalian, tapi Soleh itu ingin mengincar jabatanmu sebagai raja. Ya semakin panas lah ya Raja Janda dibegituin. Sehingga Raja Janda semakin membenci Nabi Soleh pada saat itu. Nah, akhirnya Raja Janda terpengaruh atas bisikan setan yang terjadi dan ia menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh. Raja Janda belum mau mendengarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh tersebut gitu ya. Bahkan menghasut rakyatnya untuk ya udah jangan dengerin, biasa lah gitu ya. Drama-drama zaman dahulu pas dakwah ya pasti dibilangnya gila, dibilangnya tukang sihir, dibilangnya dan sebagainya. Bahkan eh, Raja Janda tuh pengen ya udah kamu gak usah masuk Tuhan yang menurutmu itu benar gitu ya. Ya udah sembahlah aja gitu ya, sembahlah 41 Tuhan yang udah kita sembah dari dulu gitu ya, nenek moyang kita. Dipaksa Nabi Soleh itu seperti itu, tapi tetap Nabi Soleh memilih untuk eh, tetap dalam keimanannya. Akhirnya dia turun jabatan dari penasehat utama kerajaan, jadi akhirnya diusir dari istana tersebut. Sembahlah 41 Tuhanku ini karena mereka adalah Tuhan terbaik, bukan Tuhan yang kamu maksudkan itu. Tapi Nabi Soleh lebih memilih, yaudah deh daripada aku suruh nyembah berhala gitu ya 41 orang yang gak jelas itu, lebih baik aku meninggalkan istana. Akhirnya Raja Jana membuat pengumuman yang isinya Nabi Soleh telah menyembah Tuhan yang lain gitu ya. Dibikin pengumuman sama masyarakatnya. Nabi Soleh telah gila, jangan dengarkan apa yang telah dikatakan oleh dia. Pokoknya seperti itu. Akhirnya bertahun-tahun Nabi Soleh berdakwah tapi nggak ada yang mau menjadi pengikutnya. Namun Allah tetap memberikan kasih sayang Allah tuh bener-bener ya. Walaupun udah diutus Nabi, walaupun masyarakatnya nyembah berhala semua gitu ya, tapi tetap hasil panennya tuh berlimpah aja. Di Lembah Hijr tuh airnya masih ngalir deras gitu ya, tanahnya masih subur dan sebagainya. Bahkan mereka berfoya-foya dengan hasil panen yang berlimpah itu. Sedangkan sisa panennya biasanya mereka jual ke bangsa Assyria dengan harga yang miring gitu ya, atau bekerja sama. Akhirnya bangsa Assyria memborong semua hasil sisaan panen. Nah, di tengah perjuangan mereka, bangsa Assyria menanyakan Nabi Soleh yang mengusirnya. Jadi, sejak Nabi Soleh mengusir bangsa Assyria, ditetapkanlah sebuah perjanjian. Yaudah kalau misalkan kita nggak bisa ngerampok dengan gratis gitu ya, gimana kalau misalnya kita ada perjanjian penjualan gitu ya, hasil panen bisa dijual sebagian ke kita, dan kalian sebagai kaum Somad akan mendapatkan sesuatu dari bangsa Assyria. Biasanya barter atau itu pada saat itu belum ada mata uang yang konkret ya, jadi biasanya sistem barter. Nah, nah pada saat proses penjualan ada yang nanya gitu ya, bagaimana kabar orang-orang yang mengusir kita gitu ya, nanyain Nabi Soleh gimana. Akhirnya kaum Samud itu berkata,
ia sudah menjadi gila, gitu ya. Dia sudah menjadi gila dan mengaku menjadi nabi utusan Tuhannya. Lalu bangsa Assyria berkata, buktikan aja gitu ya. Kalau misalkan dia adalah utusan Tuhan, kalau misalkan dia adalah seorang nabi, biasanya dia kan punya kekuatan gitu ya atau punya mukjizat. Nah, bangsa Assyria masih keturunan Sam. Nah, bangsa Assyria juga masih keturunan Sam, tapi generasi keberapa gitu ya udah panjang banget. Nah, bangsa Assyria juga masih percaya bahwa Tuhan itu satu dan tidak menyembah kepada berhala. Tapi agamanya udah lain lagi ya, di bangsa Assyria itu beda bahasa. Kaum Samud yang berjualan itu akhirnya menyampaikan usulan kepada usulan dari bangsa Assyria tadi kepada Raja Janda. Jadi, wahai raja, kalau misalkan memang Soleh ini adalah orang gila dan ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang gak benar, gimana kalau misalkan kita buktiin aja bahwa Soleh itu adalah benar-benar orang gila atau benar-benar si tukang sihir gitu ya. Kalau misalkan dia memang nabi, berarti dia punya mukjizat atau salah satu kekuatan yang nggak bisa kita lakukan. Akhirnya Raja Janda itu di tengah kegundahannya, gitu ya, kegalauannya, Raja Janda menemui rakyatnya yang terhalang oleh batu besar. Jadi pada saat usulan itu diusulkan kepada Raja Janda, kebetulan ada masalah si rakyatnya terhalang batu besar. Jadi ada salah satu batu besar yang menghalangi jalan perdagangan kaum Samud ini kayak gitu. Jadi ada yang laporan, wahai raja gitu, jalan kita ketutup sama batu gede nih, kita nggak bisa lewat sana. Padahal itu adalah jalanan yang biasa biasa dilewati ketika kita dagang. Tapi karena ada batu yang menghalangi, akhirnya perdagangan kita tersendat atau terhenti. Nah, pada saat itu Raja Janda akhirnya memiliki ide untuk meminta Nabi Soleh untuk menghancurkan batu tersebut. Kan kata rakyatnya, ya udah buktiin aja kalau misalkan Soleh itu memang nabi, berarti dia udah punya kekuatan dong yang bisa dibuktiin sama kita gitu. Akhirnya keidean nih si raja ini buat mencari solusi atas masyarakatnya dan juga ngebuktiin bahwa Soleh ini punya kekuatan apa enggak sih gitu ya, punya mukjizat atau enggak sih. Akhirnya mintalah itu sama Nabi Soleh, boleh nggak, bisa nggak kamu menghancurkan batu tersebut. Nah, selain itu permintaan itu, nah di Lembah Hijr juga ada terbagi menjadi 7 kabilah. 7 kabilah tuh kayak 7 suku lah gitu ya, 7 kaum ya, 7 RT gitu ya, dari satu mungkin Samu tuh jadi desa. Nah, ada 7 RT di dalamnya, ada 7 kabilah. Lalu Raja Janda itu mengumumkan ide yang ia pikirkan. Gimana kan kita mau ngebuktiin Soleh ini apakah benar-benar nabi atau bukan? Gimana kalau misalkan kita tes aja dia punya kekuatan apa enggak? Terus ditanyalah sama di dalam rapat desa itu, ditanya kepada ketua RT masing-masing. Ada nggak ide dari kalian gitu ya, gimana caranya buat menunjukkan kalau Soleh ini benar-benar gila atau memang membuktikan bahwa dia tuh punya kekuatan atau enggak. Akhirnya si 7 RT itu yang lagi ngumpul ngasih masukan gitu ya. Gimana kalau misalkan Nabi Soleh itu disuruh buat ngancurin batu. Nah, ketika batu itu udah hancur atau udah terbelah atau udah dipindahkan batunya, kemudian dari balik batu itu kita minta harus ada unta. Tapi untanya harus betina. Dia harus berbadan besar, dia harus berwarna kuning kemasan, air susunya sangat berlimpah gitu ya. Dan air susunya harus memiliki rasa yang sangat menyegarkan di kala musim panas dan menghangatkan ketika musim dingin. Artinya semua permintaan itu disampaikan kepada Nabi Soleh. Ngerti nggak? Jadi saking ngadi-ngadinya orang kaum Samud tuh pengen pengen ngebuktiin bahwa Nabi Nabi Soleh itu bener-bener. Jadi ketika ini diminta sama Nabi Soleh dan akhirnya Nabi Soleh nggak bisa memenuhi permintaan mereka, mereka akan menertawakan dia dan menganggap Nabi Soleh adalah benar-benar gila. Jadi permintaannya tuh diada-adain. Gimana kalau misalkan batunya bisa dipindahin atau dibelah atau dipecahkan, di antara batu itu keluar unta. Oh, untanya harus betina. Oh, betinanya tapi harus yang sedang hamil gitu ya. Terus ketika dia hamil dia punya air susu, tapi air susunya melimpah ruah. Nah, air susu itu harus mencukupi satu desa full gitu, desa Samud ini. Terus air susunya kalau misalkan kita minum pada saat musim dingin dia harus hangat. Kalau misalkan kita minum pada saat musim panas dia harus menyegarkan. Pokoknya kayak gitu ya, warnanya unta betina itu harus warna kuning dan sebagainya, disebutin, dideskripsiin. Akhirnya Raja Janda dan para menteri atau para ketua RT tadi tidak sabar ya, pengen menyampaikan permintaan ini dan ingin menyaksikan kehebatan dari Nabi Nuh dan sekaligus untuk
menanti untuk mempermalukan. Jadi sebenarnya niat teh berarti mereka baik dong, pengen ngebuktiin mukjizat Nabi Soleh, ya nggak kayak gitu sebenarnya. Niat mereka tuh bukan ngebuktiin mukjizat doang sebenarnya. Mereka tuh pengen mempermalukan Nabi Soleh di depan semua masyarakatnya. Biar masyarakatnya tuh setuju kalau misalkan Soleh itu benar-benar gila, intinya kayak gitu. Dan Nabi Soleh itu dihadapkan dengan batu itu, ya udah kamu kalau misalkan bisa ngancurin batu ini dan memenuhi semua permintaan kami, sok aja gitu ya lakuin di hadapan kita semua, dibikin pengumuman, disuruh ngumpul masyarakatnya di sana, terus dihadiri juga sama ketua ketua kepala desa ya, kepala desa Raja Janda ini juga dihadiri sama 7 Bapak RT yang minta permintaan tadi. Nabi Soleh akhirnya mendengarkan semua permintaan yang diajukan pada saat itu dan berkata, Nabi Soleh itu nanya sama masyarakatnya, apakah jika Allah kabulkan kalian akan beriman, aku akan berdoa kepada Allah atas semua yang kalian minta. Terus Raja Janda ini bilang, iya kita akan beriman kok gitu, tenang aja asal kamu bisa buktiin. Namun dalam hati mereka mengingkarinya gitu ya. Lalu 41 berhala, jadi 41 berhala juga ikut ngelilingin gitu ya si batu itu dengan anggapan bahwa Nabi Soleh dan Tuhan yang berhala itu. Jadi Tuhannya Nabi Soleh itu cuma satu, sementara kita punya 41 berhala ya. Lebih baik mana gitu di antara kayak ngelawan Tuhan kayak gitu loh. Jadi dibanding-bandingin. Jadi ini loh Tuhan gue 41 orang gitu ya, 41 macam, sementara dia kan cuma satu, intinya kayak gitu. Tidak mungkin Tuhanmu yang jumlahnya satu itu bisa mengalahkan Tuhan kami yang jumlahnya banyak gitu ya, karena berhalanya dibawain gitu ya di sana. Gak mungkin Tuhan kamu yang satu itu bisa mengalahkan Tuhan kami yang banyak ini. Lalu Nabi Soleh itu berdoa dan alhamdulillahnya terkabul, dikabulkan sama Allah. Batunya pecah, ternyata bukan dipindahkan, dipecah hingga pecahan batu itu menghancurkan semua berhala yang jumlahnya lebih banyak. Jadi kan minta rakyatnya kalau misalnya nggak dipecahin, nggak dihancurin ya dipindahin gitu. Tapi sama Allah dikabulinnya, batunya pecah, pecahan batu itu menimpa dan menghancurkan seluruh berhala yang 41 yang dikelilingin tadi, yang disimpan sama si masyarakatnya. Setelah itu Nabi Soleh berdoa kepada Allah atas semua permintaan yang diminta oleh kaumnya. Kayak tadi ya ada untanya harus hamil dan sebagainya gitu ya. Atas kehendak Allah kemudian semuanya tergabul dan apa yang mereka harapkan. Lalu muncullah dari belahan batu yang terpecah itu muncullah seekor unta, untanya lagi hamil, warnanya kuning kecoklatan, air susunya banyak, pokoknya sesuai yang diminta sama si Bapak RT sama Bapak Kepala Desa sama si 7 RT tadi. Nabi Soleh berkata, inilah unta yang kalian minta, maka berimanlah kepada Allah sekarang gitu ya. Kan kalian udah minta, buktinya udah aku udah ada di depan mata kalian gitu ya. Ayo beriman sekarang. Sementara itu, yang lainnya hanya terpukau gitu ya. Ada yang beriman beberapa ada tapi nggak banyak. Tapi yang lainnya kebanyakan tuh cuman melongo aja gitu ya dan terpaku melihat apa yang terjadi. Tapi termasuk Raja Janda dan 7 ketua RT tadi merasa geram. Niatnya kan kita mau mempermalukan Soleh, tapi kenapa kita malah apa ya? Senjata makan tuan gitu ya, malah membuktikan bahwa Soleh itu punya kekuatan. Akhirnya Raja Janda tuh bilang, jangan sampai kamu beriman, barangkali itu adalah unta sihir yang akan menghilang. Akhirnya Nabi Soleh memiliki pengikut 70 orang. Jadi kapan Nabi Soleh mendapatkan pengikut? Ketika kasus ini aja, ketika momen ini aja. Selama ini setelah diangkat menjadi nabi dan berdakwah belum ada pengikut sama sekali. Kayak gitu. Nah, ini ada riwayat dari Imam Ibnu Katsir di antara tokoh yang menghalangi orang-orang untuk beriman. Jadi pada kasus itu ada yang menghalangi orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah Zu'aib bin Labid, ya, Rahab dan Habab. Itu nama-nama orang-orang yang menghalangi untuk masyarakat masuk ke dalam Islam gitu ya, atau dalam ajaran Nabi Soleh. Raja Janda yang melihat kaumnya sedikit demi sedikit beriman, kemudian berkata, rakyatku tunggu sebentar, jangan kalian beriman dulu sama Soleh ini gitu ya. Ini adalah unta sihir, nanti juga untanya hilang. Mari kita tunggu 40 hari aja gitu ya. Jika untanya masih ada, barulah ini adalah mukjizat yang benar-benar nyata gitu ya. Tapi kalau misalkan udah 40 hari hilang, berarti Soleh adalah ahli sihir gitu ya, yang menipu kita semua. Kalau udah 40 hari untanya tetap ada, berarti
kita akan beriman kepada Tuhannya Soleh ini. Kayak gitu, kata Raja Janda ya. Nggak sedikit yang termakan dengan rayuan tersebut. Akhirnya Nabi Soleh berkata, wahai kaum Samud, bagaimana mungkin kalian memiliki pemikiran ini adalah unta sihir, sedangkan ini adalah unta mukjizat dari Allah yang kalian saksikan sendiri gitu ya. Namun tetap aja Raja Janda dan beberapa masyarakatnya, mayoritas masyarakatnya masih dengan pendiriannya untuk menunggu 40 hari. Ditunggulah itu 40 hari sehingga desanya terbagi menjadi dua golongan mulai ya. Ada pengikutnya Nabi Soleh sedikit-sedikit dan mayoritas sih masih nunggu 40 hari. Setelah 40 hari, ternyata untanya masih hidup dan Raja Janda khawatir rakyatnya akan beriman kepada Nabi Soleh. Akhirnya dia berkata lagi, jangan tertipu, wahai masyarakatku, ini baru 40 hari. Bagaimana kalau misalkan nanti di hari-hari berikutnya untanya hilang? Bagaimana kalau misalkan kita tunggu sampai 4 tahun? Lalu ditunggulah sampai 4 tahun. Pada saat itu juga belum ada pertambahan belum ada pertambahan umatnya Nabi Soleh ya pada saat itu. Setelah 4 tahun kemudian akhirnya masih aja ada gitu ya si untanya tuh udah lahiran anaknya gitu dan sebagainya masih ada aja dan ketik air susunya tuh nggak pernah kurang. Memang benar-benar ketika musim dingin dia menghangatkan, ketika musim panas dia menyegarkan dan mencukupi seluruh masyarakat kaum Samud pada saat itu. Pada akhirnya udah 4 tahun ditungguin, nggak mati-mati nih unta gitu ya. Dan kembalilah Raja Janda bilang, wahai rakyat yuk nggak boleh beriman dulu sama Nabi Soleh gitu ya. Tunggu sampai 40 tahun. Nah ketika masa tunggu sampai 40 tahun, nah si Raja Jandanya mulai mikir ya gimana kalau misalkan si untanya ini tetap hidup gitu ya. Nanti masyarakatku memang benar-benar masuk ke dalam ajarannya Nabi Soleh. Akhirnya Raja Janda memberi pengumuman agar menunggu kembali sampai 40 tahun untuk membuktikan kebenaran. Jadi selama masa 40 tahun si Raja Janda sambil mikir gimana siasatnya agar si masyarakatnya nggak masuk ke ajarannya Nabi Soleh. Nabi Soleh sedih atas keputusan itu udah diundur-undur deh udah 40 hari 4 tahun sampai sekarang harus nunggu 40 tahun. Nabi Soleh berdoa kepada Allah ya menyuruh Nabi Soleh dengan pengikutnya. Akhirnya ada ketika Nabi Soleh berdoa pada kondisi menunggu 40 tahun itu Allah mengilhamkan kepada Nabi Soleh udah pindah aja gitu ya, pindah dari lembah Hijr ke daerah-daerah sekitarannya gitu ya yang bikin perkampungan orang beriman semua. Akhirnya pada mulanya mereka menyepakati unta tersebut di tengah-tengah mereka. Jadi ketika orang-orang beriman udah pindah, si orang-orang masyarakat yang masih kafir ini atau masih menyembah berhala ini awalnya biasa aja gitu ya dengan kedatangan unta dan anaknya. Tapi karena untanya ini memproduksi susu yang besar-besaran yang mencukupi seluruh susu warga desa Samud, kan kalau misalnya memproduksi susu harus minum yang banyak. Akhirnya sumber mata air eh, selama 1 hari itu di apa ya diakuisisi sama si unta ini gitu ya. Herannya ketika unta ini minum dari sumber air tersebut, hewan-hewan lain gak berani mengganggunya dia. Jadi ketika ada unta itu minum, hewan-hewan lain gak mau minum. Terus si orang-orang kafir di sana juga nggak nyaman gitu ya ketika ada unta minum, terus mereka harus melakukan segala kegiatan sehari-hari berbarengan dengan untanya ini karena kan dianggap untanya unta sihir dan sebagainya. Ditakutnya membawa keburukan bagi keluarga dan sebagainya. Akhirnya dibikin jadwal. Hari ini untanya jadwal minum. Besok jadwalnya masyarakat kaum Samud buat beraktivitas di sumber air tersebut. Besoknya lagi untanya minum. Besoknya lagi buat aktivitas. Terus kayak gitu. Selama nungguin 40 tahun itu. Makin jengkel kan orang-orang di sana. Kenapa kita harus nungguin dan bergantian dengan unta gitu, unta sihir itu. Barulah di sana muncul pikiran-pikiran jahat. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh untanya. Bagaimana kalau misalkan kita bunuh untanya? Nah, kita jeda dulu sampai di sana. Kita masuk ke kisah yang lain tentang kisah Syaduk dan Musada. Jadi setelah situasi ini berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Samud ini berkumpul dengan kesepakatan tercapai untuk menyembelih unta tersebut agar mereka merasa lega dan tidak lagi terusik dan terganggu, aktivitasnya bisa berjalan lancar dan sebagainya. Nah, ada satu kisah yang terkait dengan kisah Syaduk dan Musada. Ada sepasang suami istri ya, ada sepasang suami istri. Nah, suaminya ini beriman, pindah sama Nabi Soleh ke perkampungan orang-orang yang beriman. Nah, tapi istrinya nggak mau. Istrinya lebih pengen setuju ke pendapatnya Raja Janda.
Nah, istrinya ini namanya nih Syaduk ya. Namanya nih Syaduk, dia tuh cantik banget. Nah, ketika si suaminya ini pergi ke perkampungan orang beriman, dia kan sendiri di Lembah Hijr ini, di desa Samud ini kan sendirian. Akhirnya karena dia udah bercerai sama si suaminya yang udah beriman, dia tuh rajin bersolek gitu ya, bersolek untuk menggoda. Akhirnya ada salah satu sahabat dari si perempuan itu, dari si Syaduk itu yang menyukainya gitu ya, atau mencintainya dan rela melakukan apapun demi mendapatkan dirinya. Karena dendam sama suaminya yang udah beriman, akhirnya dia memutuskan untuk gimana kalau misalkan kamu bunuh aja untanya Nabi Soleh dan itu dijadikan sebagai mahar pernikahan kita. Ada yang bilang itu pembunuhan unta Nabi Soleh itu dijadikan sebagai mahar. Ada yang bilang juga nggak dijadiin mahar, tapi apa cuman penerimaan cinta doang kayak gitu. Jadi salah satu orang sahabatnya si Caduk yang waktu kecil ini gitu ya, namanya Musada. Musada ini yang cinta sama si Saduk, akhirnya ya udah gitu. Kalau misalkan aku bisa ngebunuh unta Nabi Soleh, kamu mau nikah sama aku nggak? Dan si Saduknya setuju. Kalau misalkan kalau si Musada bisa ngebunuh untanya Nabi Soleh, bisa menikah dengan Saduk ini. Seperti itu. Kayak gitu ya ceritanya. Kita tahan dulu ceritanya sampai di sana. Kita masuk ke kisah yang lain namanya Umu Gonam. Umu Gonam ini adalah wanita yang sangat kaya raya di sukunya Samud. Jadi di kampungnya Samud ini ada salah satu orang janda yang kaya banget. Kayaknya nggak ketulungan gitu ya. Ia memiliki unta, sapi, dan bahkan peternakannya tuh banyak banget hewannya. Terus rumahnya juga banyak banget dan dia memiliki 8 orang anak perempuan. Kenapa ya disebut dengan Umu Gonam? Karena dia punya harta yang melimpah ruah di suku tersebut ya, di kaum Samud tersebut. Akhirnya dia disebut sebagai Umu Gonam atau ibunya harta dan memiliki 8 orang anak. Nah, mereka si 8 orang anak perempuan ini udah banyak yang ngelamar, tapi karena Umu Gonam ini sangat suka dunia, jadi kalau misalkan ada yang ngelamar, dilihat dulu nih, kamu punya harta berapa, terus hewan ternakmu berapa gitu, apakah jadi gengsi gitu ya kalau misalkan nerima lamaran yang dari orang-orang rendahan atau kekayaannya nggak sama kayak dia. Akhirnya karena seleksi itu ketat banget, si 8 orang anak yang Umu Gonam ini nggak punya jodoh atau belum nikah sampai saat ini karena memang itu syaratnya harus lebih kaya dari Umu Gonam. Ya bagaimana nikah sementara di kaum Samud tuh yang paling kaya adalah Umu Gonam. Jadi, nah pada saat itu Umu Gonam kan punya banyak ternak. Sementara ternak-ternaknya itu nggak bisa minum setiap hari. Sementara kan harus dikasih makan tiap hari dari sumber airnya gitu ya. Harus digembalain dan sebagainya. Tapi ya tadi ya karena mukjizat dari Nabi Soleh untanya tersebut, setiap ada unta yang minum di sumber air, hewan lain nggak mau minum dari sana gitu ya. Setiap untanya lagi makan atau lagi gembala di sekitaran rumputan, hewan lain juga nggak mau ya kayak gitu. Jadi Umu Gonam tuh harus ngantri juga di setiap 2 hari sekali itu gitu ya, bareng-bareng sama masyarakat yang lain. Karena udah 4 tahun berlalu, bahkan harus tungguin lagi selama 40 tahun yang disetujui sama si Raja Janda, keputusan di desa tersebut. Lama-lama jengkel kan Umu Gonam, akhirnya memutuskan dan mendatangi si 7 RT yang tadi. 7 RT yang bikin permintaan ke kaum Samud itu. Lalu dibuatlah sayembara. Kalian pilihlah dari RT kalian pemuda yang paling hebat dalam pedang atau dalam bertarung dan lain sebagainya. 7 pemuda itu disuruh buat ngebunuh untanya Nabi Soleh. Kayak gitu. Jadi Umu Gonam ini aku akan berikan hadiah kepada orang-orang yang bisa membunuh untanya Nabi Soleh karena ternakku jadi ini gitu, jadi nggak bisa makan, terus bisnisku juga gagal, pemasukanku kurang, pokoknya udah enak banget lah Umu Gonam ini. Dan akhirnya mengusulkan kepada 7 RT, tiap RT harus ngasih satu orang pemuda yang sangat handal dalam berperang. Akhirnya RT itu mengusulkan pendekar-pendekarnya gitu ya untuk membunuh unta Nabi Soleh. Jadi yang berniat untuk membunuh unta Nabi Soleh adalah yang pertama adalah 7 orang yang diusulkan oleh para RT tadi, ada 7 orang, ditambah Musada yang janjinya dengan ingin menikahi si Saduk tadi 7, dan yang ke-8 itu adalah Kidar bin Salib. Jadi Abu Janda tuh kayak ngasih rekomendasi. Jadi Abu Janda jadi astagfirullah, jadi Raja Janda tuh ngasih lagi, si rajanya ngasih pengawal setianya yang juga jago pedang namanya Kidar bin Salib.
Nah, si pengawal raja yang jago perang, yang jago pedang ini namanya Kidar bin Salib, ditugaskan untuk membunuh unta Nabi Soleh. Berarti ada 1 orang, ditambah 7 orang yang dari masing-masing RT, berarti jumlahnya udah ada 8, ditambah Saduk tadi yang mau, ditambah Musada tadi yang mau nikahin Saduk. Jadi ada 9 orang. Dikumpulkanlah itu 9 orang untuk memutuskan dan bikin misi gimana caranya ngebunuh unta Nabi Soleh. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada berapa orang yang berniat untuk mau membunuh unta Nabi Soleh, ada 9 orang kayak gitu ya. Nah, pokoknya intinya kayak gitu diputuskan. Pokoknya bunuhlah segera gitu ya unta Nabi Soleh. Ini adalah unta biasa, bukan unta mukjizat. Akhirnya kaum Samud berpesta dengan daging unta. Ini disingkat aja ya ceritanya. Jadi intinya si 9 orang itu berhasil ngebunuh untanya Nabi Soleh. Kidar yang pengawalnya raja memutus kaki unta Nabi Soleh dari belakang. Induk untanya pokoknya disiksa banget lah unta mukjizat tersebut. Bahkan anak yang terlahir dari unta mukjizat itu kan ada anaknya. Anak untanya juga dibunuh. Jadi masing-masing dibunuh. Tapi daging untanya diseret di tengah kota ya. Kalau kita mah mungkin alun-alun, di alun-alun kota disimpan di sana dan dipakai berpesta sama kaum Samud. Darahnya bahkan diceritakan bercecar di alun-alun kota tersebut, dijadikan pesta, mereka minum-minuman gitu ya, nari-narian. Kemudian bahkan ada yang mengisahkan mereka tuh berhubungan di sana gitu ya, melakukan hubungan suami istri bahkan di sana gitu ya, di dekat bangkai unta mukjizat tersebut. Dagingnya dikupas, dipotong-potong, dijadiin santapan bagi mereka semua. Padahal itu adalah unta mukjizat. Nabi Soleh kemana? Kenapa nggak nolongin? Kan udah pindah, teman-teman. Nabi Soleh pindah ke, kan disuruh sama Allah, pindah ke yang keluar lembah Hijr gitu ya, ke kampung orang-orang yang beriman. Nah, saat unta itu meninggalkan tempat air ya, Musadat dan Marsya memasang, ini dikisahkan sama riwayatnya Imam Ibnu Katsir, nanti dilihat aja ya. Kisahnya jadi memasang perangkap, lalu setelah itu ya ditikam kedua lambungnya unta ini, disobek-sobek ya, pokoknya gitu ya, dijelasin gimana cara si Kidar ini mencelakai atau membunuh untanya Nabi Soleh. Para ulama menjelaskan anak unta itu berteriak. Jadi kayak misalnya ketika ibunya diserang, anak unta itu kayak ngomong gitu ya, kayak mengeluarkan suara unta. Tapi para ulama itu meriwayatkan bilang ya Allah gitu ya. Mana ibuku, tolong ibuku, seperti itu. Wallahu alam ya. Dan setelah itu ya masuk ke dalam bongkahan batu besar. Ada yang bilang dibunuh juga, ada yang bilang anak untanya menghilang. Wallahu alam mana yang benar ya. Pokoknya ada yang bilang kayak gitu riwayatnya, ada yang dibilang dibunuh juga anaknya, ada juga anak untanya menghilang. Rasulullah pernah bertanya kepada Ali, maukah aku beritahukan kepada kamu siapa orang yang paling celaka? Tentu, kata Ali. Nah, kata Rasulullah menjawab, ada 2 orang laki-laki yang salah satunya orang bodoh kaum Samud yang menyembelih unta Nabi Soleh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian setelah membunuh unta, mereka berpesta, berzina, dan mabuk. Lalu Allah mengutus Jibril kepada Nabi Soleh untuk memberitahukan kondisi umatnya. Barulah dikasih tahu sama Allah tuh lewat Nabi Jibril. Lalu Nabi Soleh tuh mengecek kondisinya, ngelihat kaum Samud lagi berpesta, ya ada darah unta, mereka lagi makan-makan, lagi mabuk. Lalu Nabi Soleh bilang, ini adalah unta mukjizat, tapi kalian membunuhnya gitu ya. Selama 3 hari silahkan segera bertobat. Jika tidak, azab Allah akan segera menimpa kalian. Udah dikasih 3 hari, nggak langsung gitu ya sama Nabi Soleh itu. Dikasih rentang dulu 3 hari. Tobatlah dulu gitu ya, mumpung ada waktu. Tapi ketika mendengar hal itu bukannya malah segera bertaubat, mereka malah nantangin. Mana azab Tuhanmu? Kenapa nggak turun sekarang aja? Kenapa harus nunggu sampai 3 hari? Kata umatnya tuh kayak gitu. Kalau kamu memang benar-benar nabi dari Allah gitu ya, atau dari Tuhan kamu, kenapa nggak nurunin azab sekarang aja gitu ya? Hari pertama masih berpesta, hari kedua mereka kembali berkumpul sembari berkata, mana nih azab Tuhannya Soleh? Kenapa nggak datang-datang? Sampai kayak gitu ya, songong gitu yang nungguin azab dari Tuhan. Di hari ketiga kemudian mereka masih tidak mau bertobat, kondisinya masih sama, masih nanya-nanyain. Sampai hari ketiga nggak ada terusnya gitu ya azabnya, dan mereka menantang azab Allah. Raja Janda pada saat itu juga dengan Hudar dan 7 pemuda kabilah membuat makar untuk menyerbu Nabi Soleh.
Teh gimana dengan posisinya Ummu Gonam tadi? Jadi tujuh pemuda kabilah, tujuh pemuda dan kidar. Jadi tujuh tujuh pemuda yang pandai berperang dari tiap RT tadi, ditambah kidar dari pengawalnya raja, itu dikasih hadiah setelah membunuh setelah membunuh untanya Nabi Soleh adalah dinikahkan dengan anaknya Ummu Gonam yang 8 tadi. Sementara yang Mursada itu nikahnya sama tadi ya, sama si Saduk tadi. Kayak gitu. Nah, saat tujuh pemuda ini dengan parahnya mengintai perkampungan ya. Jadi kenapa cuma untanya aja yang dibunuh? Kenapa nggak orang-orang muslimnya, orang-orang pengikutnya Nabi Soleh aja yang dibunuh sekalian? Karena ketika ada niatan itu dan tujuh pemuda yang pengen disuruh juga sama si Raja Janda untuk membunuh dan menghabisi perkampungan orang-orang Nabi Soleh. Nah, pada saat itulah akhirnya azab Allah tiba. Ya Raja Janda ketika mau perang, ketika mau membasmi orang-orang yang beriman, lalu Allah datangkan suara gemuruh atau petir yang besar. Allah datangkan malaikat azab yang membawa petir. Di setiap petir telah terukir nama-nama orang yang berpesta, orang-orang yang mengingkari kebaikan, dan orang-orang yang menghina Nabi Soleh pada saat itu ya. Pada saat itu matahari terbit, datanglah suara gemuruh dari langit di atas. Padahal mah terik tapi ada gemuruh besar gitu ya. Bumi yang ada di bawah mereka berguncang hebat hingga nyawa mereka melayang karena dikasih petir satu-satu sama Allah, dar 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 gitu ya, terus menerus. Dan bahkan orang-orang yang bersembunyi ke dalam rumahnya diikutin sampai mereka gosong gitu ya, sampai mereka meninggal dunia. Bahkan bangkai-bangkai mereka tuh berbau busuk ya karena gosong tadi, dan nyawa mereka tidak ada yang selamat satupun. Kenapa Allah memberikan azab kepada kaum Samud? Ya karena menentang Allah dan Rasulnya ya, menentang dakwahnya Nabi Soleh, kemudian meminta agar siksaannya disegerakan. Terus membunuh unta mukjizat juga. Jadi ketika disuruh taubat sama Nabi Soleh, mereka nggak mau, malah nantangin mana azab dari Tuhanmu tersebut. Kayak gitu, mendustakan Rasul dan sebagainya. Orang yang pertama membunuh untanya Nabi Soleh, banyak yang meriwayatkan itu namanya Kidar bin Salib. Kidar bin Salib ini adalah pengawal dari Raja Janda. Lalu disusul oleh teman-temannya yang memotong-motongnya, ya mengoyak-ngoyaknya, dan kemudian Nabi Soleh datang untuk memperingatkan, namun mereka masih saja sempat untuk mengelaknya dan nggak mau bertobat seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitulah intinya. Saat Rasulullah melintasi perkampungan ya, perkampungan Hijr, beliau bersabda, janganlah kalian meminta mukjizat di sini karena kaum soleh pernah memintanya. Unta Nabi Soleh datang dan pergi di kawasan ini, namun mereka menentang apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut gitu ya. Ia keluar dari tanah haram, ia kemudian tertimpa azab seperti yang mereka menimpa kaumnya. Nah, ini juga ada salah satu kisah namanya kisah Abu Rigal. Jadi diriwayatkan ada salah satu kaum Samud, ada salah satu anak kaum Samud yang keluar dari kota gitu, tapi sebelum azab menimpa. Jadi ketika udah di hari antara 3 hari yang dikasih oleh Nabi Soleh, nah di hari satu atau hari kedua dia tuh ada kepentingan di luar gitu ya. Dia keluar sehingga dia nggak kena azab di tempat tersebut. Tapi dia justru ketika mendengar warganya diazab, dia melarikan diri ke tanah suci karena azabnya nggak nyampe gitu ya di tanah suci tersebut. Nah, tapi ketika dia ada kepentingan mau menuju kota Taif, begitu setapak dia meninggalkan tanah suci, dia langsung diazab dengan azab yang sama yang ditimpakan kepada kaum Samud. Wallahu alam, ini cuma cerita samping, apakah benar apa enggak? Wallahu alam, saya juga nggak bisa membenarkan gitu ya ini kisah nyata atau enggak. Kok bisa gitu ya ada satu orang yang pergi gitu ya dari tempat azab tersebut. Tapi wallahu alam, tapi ada yang meriwayatkan, walaupun hadisnya lemah ya, hadisnya lemah, yang meriwayatkan ya Allah membinasakan mereka kecuali seorang di antara mereka, ia keluar dari tanah haram, ia kemudian tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya. Ada di hadis tapi hadisnya lemah, jadi walau alam ini kisahnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, mau dipercaya mangga, mau dijadikan kisah sebagai nambah wawasan juga mangga. Jadi gitu ya, di intinya kaum Samud udah ini semua, udah tuntas semua, udah diazab sama Allah. Akhir kisah Nabi Soleh, kembali ke Nabi Soleh saat azab sudah berlangsung, Nabi Soleh datang ke lembah Hijr ya,
dan bersedih. Sesungguhnya aku telah menunjukkan jalan kepada kalian, tapi kalian tidak mau mengikuti jalan yang aku tunjukkan tersebut. Akhirnya Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi dari lembah Hijr, sebagian menyebutkan pergi ke Yordan gitu ya, hingga Nabi Soleh meninggal. Menurut beberapa sumber lain, Nabi Soleh pindah ke Tanah Haram dan tinggal di sana sampai wafat. Jadi entah itu di bagian Yordan, entah itu di sekitaran Madinah gitu ya meninggalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisah Nabi Soleh alaihi salam. Mangga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan.